Pak Adip, saya mau tanya itu mengenai surat ayat 22 tadi, surat Al-Hasr ayat Ya, tadi itu berarti secara tersirat itu al-ghaib, ghaib itu dan syahadah tadi keduanya itu diajarkan ya? ya kalau berdasarkan ayat ini, dia Karena kaitannya al-ghaib itu dengan alimun, ya, dengan diajarkan, diberikan ilmunya. Oke. Ya, artinya kan keduanya itu diajarkan gitu, sebuah ilmu gitu. Semuanya diajarkan, apakah itu berupa kerangka teori maupun prakteknya, semua diajarkan. Manusia itu kalau tidak diajarkan, la ilma lana illa ma'alam tanah, nggak punya ilmu apapun. Ya. Siap. Oke, Pak Adip. Ya. Oke, terima kasih Pak Adip. Yeah. Kan kita ke Bang Opo nih, udah buka mic. Silakan Bang Opo. Halo. Ya, silakan Bang Opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya memahami al-ghaib ini, itu kalau merujuk pada surat 2 ayat 3 ya Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di situ ada perbandingan istilah antara al-ghaib dengan as-shalah. Nah, ini bisa dikaitkan dengan utlu ma uhiya ila minal kitab. Jadi al-ghaib ini bisa dikatakan ayatul kitab. Ya. Karena pada surat 2945 itu utlu ma uhiya ila minal kitab, di situ juga digandeng dengan istilah wa aqimis shalah. Innas sholata tanha dan seterusnya. Iya kan? Jadi berdasarkan itu surat 2 ayat 3 itu perbandingan istilahnya adalah al-ghaib sama dengan Alkitab atau ayatul kitab. Jadi ayat itu di dalam Al-Quran kan terdiri dari dua. Ayat pakai alif dan ayat satu lagi pakai tata marbuto. Kalau ayat pakai alif itu gagasan pembuktian gitu. Tapi kalau ayat pakai tata marbuto pembuktian dari gagasan gitu. Makanya itu terkait dengan syahadat tadi yang disebut Pak Adip tadi kan gitu. Nah, jadi setiap apapun dibutuhkan gagasan pembuktian. Kalau istilah sekarang itu di akademis itu deduktif, induktif kan gitu. Dari umum ke khusus, dari khusus ke umum kan gitu. Nah, al-ghaib ini adalah ilmu yang berbicara dari umum ke khusus gitu. Sedangkan as-syahadat tadi ilmu yang berbicara dari khusus ke umum gitu. Tentang data dan fakta ya kan itu khusus itu kan. Jadi ini bicara metode sebenarnya. Ya kan, dasar lah gitu. Itu satu perbandingan istilahnya kan. Jadi al-ghaib itu sama dengan ayatul kitab, sedangkan as-syahadatnya sama dengan ayatin fis samawat wal ard. Makanya di dalam surat 2 ayat 33 disebutkan ini a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sebanding ya. Jadi sama-sama ayat sebenarnya. Al-ghaib itu ayat, as-syahadat itu ayat gitu. Ayat itu kan ada dua itu. Kalau orang bilang ayat qauliyah dan ayat kauniyah kan gitu ya. Jadi kalau menurut Quran nomenklaturnya ayatul kitab dan ayatin fis samawat wal ard. Atau ayatan lil alamin, atau ada disebut juga ayatin fi afaki wa ampusihim gitu. Fil afaki ya, ufuk ya. Nah itu singkatan dari as-samawat wal ard lah gitu. Jadi singkat katanya ghaib ini bicara gagasan pembuktian, ilmu, ya ilmu tentang pembuktian teori
Dan as-syahadat adalah sebaliknya, pembuktian dari gagasan. Ar-Rahman, Ar-Rahim kan sama itu. Ar-Rahman itu kan gagasan pembuktiannya. Alamal Quran kan itu. Ar-Rahimnya itu wa qudiya bainahum bil haq ruhamau bainahum, itu pembuktian gagasannya kan gitu. Jadi itu hanya apa ya, sinonim aja gitu. Ya. Nah, kalau dipraktekkan ya dalam surat Al-Jin ayat 62 misalnya. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Dia yang mengajarkan, yang mengilmui al-ghaib dan tidak diperlihatkan. Ya kan itu. Dan dia tidak memperlihatkan atas kegaibannya gitu kan pada salah seorang pun. Kecuali, nah, ada kecualinya gitu. Dalam surat 72 dia, Al-Jin ini, ayat 26. Kecuali manir tado min rasulin fa innahu yasluku min baini yadaihi wa min khalfihi. Rosoda. Kan gitu. Jadi kecuali kepada rasul itu. Rasul yang dia ridhoi kan gitu. Dan ada apa rosodo itu? Kalau di terjemahan Depak disebutkan ada pengawalnya lah gitu. Ya. Jadi memahami al-ghaib ini sebenarnya ya tidak mudah juga gitu sebenarnya. Sampai-sampai harus diakui bahwa la ilma lana innaka anta alamul guyub. Jadi bicara al-guyub, bicara al-ghaib sama dengan al-guyub itu sama dengan bicara ilmu. Maka la ilma lana innaka anta alamul guyub. Ini bicara ilmu itu. Jadi terkait kan antara ilmu dengan al-guyub. La ilma lana innaka anta alamal guyub. Ini sebuah pengakuan kan, tidak ada ilmu bagi kami. Sesungguhnya Anda adalah yang mengajarkan satu ilmu yang bernama al-guyub. Jadi bicara ilmu dia. Di surat Al-Maidah itu 109. Jadi saya pikir ini masih masalah umum ya. Cuman lebih bagus saya ajukan pertanyaan aja lah ya. Biar membuka ini ya. Membuka sebuah pemikiran. Kadang-kadang kalau nggak ditanya kan nggak terbuka gitu kan. Soalnya mungkin yang masih bersifat pro kontra. Ya. Ya, hal-hal yang masih bersifat pro kontra itu yang bisa dicari ditemu. Iya. Pertanyaannya apa ini Bang Opo? Pertanyaannya apa ini? Ya pertanyaannya itu di dalam surat Yusuf itu kalau nggak salah surat berapa itu? Surat 10 itu Yusuf 12 ayat 10 coba. Coba dibuka sama-sama surat Yusuf. Di situ menggunakan kata gaib akar katanya ya kan, tapi diterjemahkan sumur gitu kan. Jadi goya batil apa itu? Coba Ayat berapa? ayat 10 coba. Benar nggak surat ayat 10? Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi goya batil jub. Di situ kan diterjemahkan dasar sumur gitu kan. Dasar sumur kan. Ya, kalau dikait-kaitkan antara al-ghaib dengan dasar ya memang bicara ghaib itu bicara dasar kan gitu kan. Kan bicara al-ghaib bicara dasar, ilmu itu kan dasar. Dasar untuk membuktikan, mewujudkan itu kan pakai ilmu. Kira-kira gitulah kalau dikait-kaitkan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ini ya mungkin yang lain untuk bisa menjawabnya mungkin kan. Kalau terjemahan Depak dia dimasukkan ke dalam dasar sumur. Terus kata Allah wa auhayna ilaihi.
latunab bi annahum bi amrihim haza. Jadi di sini Allah mewahyukan kepadanya, benar-benar kamu akan pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Artinya apa maksudnya ini? Hubungan antara dimasukkan ke dalam dasar sumur, tapi malah Allah wahyukan di situ dalam kondisi gelap itu ya. Kalau sumur itu kan gelap ya, dasar sumur. Tapi malah di situ Allah masih bisa mewahyukan kepadanya. Bahkan diberikan orientasi masa depan bahwa kamu akan menceritakan kepada mereka tentang perbuatan ini, perbuatan mereka ini gitu. Kan gitu. Bahkan di dalam, benar nggak itu surat 12 ayat 10 ya? Ya. Oh, benar ya? Bahkan di dalam ayat itu, ya kan, ini kan kalau ijma itu kan dasar hukum ya. Sekarang ini kan, dasar hukum Islam katanya kan. Udah? Nah, di dalam ayat ini menggunakan kata wa ajma'u, bersepakat gitu kan. Tapi yang bersepakat ini yang jahat gitu. Jadi yang pertanyaan apakah ijma itu untuk kesepakatan jahat? Nah, jadi gitu kan. Sebagai sumber hukum Islam kan itu. Ijma, tahu nggak ijma? Di sini wa ajma'u. Mereka bersepakat, saudara-saudara Yusuf yang jahat tadi itu yang hasada min indi ampusihim, yang dengki di dalam diri mereka yang luar biasa. Dia kan pergi bersama Yusuf nih, terus mereka bersepakat saudara-saudaranya untuk katanya memasukkannya ke dalam dasar sumur. Kalau bahasa sekarang berijma kan ini deh. Ijma, qiyas. Nah, ini ijma. Saya nggak menemukan ya. Apa? Tadi apa? Ijma apa? Tadi. Ajma'u. Wa ajma'u. Itu di ayat 15-nya itu. Oh, 15 itu. Oh iya, berarti ayat 15 salah sebutnya. Enggak, yang goyabati tadi betul ayat 10. Kalau yang asma'u ini ayat 15. Iya, Pak. Tapi di situ juga ada goyabatil jub juga, Pak, di ayat 15 tuh. Oh iya, 15 ada juga. Goyabatil ada. Oh iya. Jadi ajma'u ini di sini dipraktekkan berijma, bersepakat gitu ya. Tapi jahat kan? Jadi yang saya pertanyakan ini adalah ini dalam kondisi ya ditipu daya lah ya, dijahatin lah gitu kan, dijolimi gitu kan. Tapi di situ Allah malah mewahyukan gitu kepadanya, bahkan dikasih orientasi masa depan, dipastikan benar-benar kamu akan menceritakan ya perbuatan mereka ini gitu. Nah ini untuk ya siapa yang bisa jawab aja lah ya kan. Ini apa hikmah yang bisa diambil gitu. Ini kan ada pasti cerita, ini kan pasti ada ininya ya. Pasti ada pelajaran yang bisa dipetik, ibroh lah gitu kan. Karena ini kan bahasa sastra ya, bahasa mutasabiyat. Ya saya kira demikian aja biar enggak panjang-panjang ya kan. Oke. Ya kan? Oke, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sedikit Bang Opo, berarti dalam penjelasan Bang Opo tadi yang dimaksud al-ghaib tadi menyangkut ayat-ayat yang berada di dalam kitab Al-Quran ya, kitabnya ya. Iya. Sedangkan ayat itu ayat yang berupa alam semesta ini ya, ayatan fis samawati wal ard, asadatnya. Oke, terima kasih Bang Opo. Oke, sebelum kita lanjut ke Bang Agus ini, kita sambut dulu. Siap. Ini Bang Al Hidayah nih. Assalamualaikum Bang Al Hidayah. Barusan masuk. Oke, mungkin nyimak ya. Jadi perangkat ya. Oke, silakan Bang Agus. Sebelum nanti ke partisipan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sangat tertarik sekali dengan diskusi ini tentang al-ghaib ya. Dari beberapa ya saya sendiri sebenarnya tidak begitu mendalami tentang al-ghaib. Namun setelah kita coba bongkar-bongkar beberapa literatur atau bacaan,
itu saya melihatnya bahwa ini untuk sementara ini adalah gaib itu adalah perkara subjektif, bukan objek. Jadi ketika kita mengatakan ini gaib, itu bukan barangnya yang gaib. Jadi gaib itu sesuatu yang ada, akan tetapi kita memiliki keterbatasan untuk mengindrainya. Gitu. Jadi sebenarnya menurut saya begitu, karena dalam berbagai penjelasan itu gaib itu sesuatu yang secara umum dikatakan bahwa tidak terlihat oleh mata. Nah, ini dan kembali lagi bahwa sesuatu yang tidak bisa diindrai itu dasarnya itu melandasanya, sehingga kita apakah percaya atau tidak itu iman. Nah, untuk itu makanya tadi sudah dijelaskan oleh teman saudara kita yang dari awal itu Bang siapa tadi ya? Bang Indra ya, Bang Indra. Itu dalam surat Al-Baqarah ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Oh, bukan. Di surat ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, artinya itu sudah merupakan satu kesatuan bahwa iman kepada yang gaib juga diikuti dengan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang Allah sudah tetapkan seperti salat, zakat, ya, dan infak dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan satu kesatuan, sehingga kemudian ada sebuah hadis yang biasa disebut hadis Jibril. Ini bicara tentang perkara iman. Mungkin saya bacakan saja artinya karena tulisannya sangat kecil. Saya juga kacamatanya ini min plus repot ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, suatu ketika kami duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepada kami tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya,
para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dan bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Mungkin sampai di sini saja. Masih panjang. Salah satunya ini pertanyaan berikutnya, saya lanjutkan aja. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dan dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuanya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki itu segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, ini pada Umar ya. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi di sini kembali lagi bahwa gaib itu adalah merupakan perkara iman. Karena itu di Al-Baqarah sudah jelas juga dijelaskan bahwa iman kepada yang gaib. Nah, sementara tadi sudah saya uraikan tadi itu bahwa ini perkara subjek, subjek bukan objek. Kenapa saya katakan perkara subjek? Karena Allah itu ada, akan tetapi bahwa manusia tidak dapat melihatnya. Hal ini karena keterbatasan manusia di dalam hal itu, sehingga Rasulullah pun bersabda, jangan pikirkan tentang zat Allah, pikirkanlah ciptaannya. Nah, di dalam ciptaannya saja, perkara gaib itu sangat besar. Kalau kita bicara masalah subjeknya, maka bakteri pun gaib bagi kita. Bakteri, virus, itu adalah perkara gaib. Nah, terus lautan itu juga perkara gaib, karena tidak ada yang bisa menjangkau sampai mengetahui bagaimana luasnya lautan yang sesungguhnya, dalamnya lautan yang sesungguhnya, itu perkara gaib. Itu baru yang ciptaan Allah. Kemudian dalam tata surya, putusan tata surya juga itu merupakan perkara gaib. Tidak ada yang bisa menghitung bintang. Kalau ada, cuma saya mungkin. Mohon maaf itu. Sebab kalau saya ditanya, berapa jumlahnya bintang? 1 miliar. Masa? Kalau nggak percaya hitung sendiri gitu kan. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Iya, ini hanya joki saja untuk melemaskan otot kita ya. Ya. Jadi itu dan masih banyak tentang pengertian tentang gaib. Jadi di dalam Al-Quran pun sebenarnya berita-berita atau yang di dalam Allah turunkan itu adalah sebagian, tidak semuanya, adalah perkara gaib. Jadi seperti dalam surat Al-Imran ayat 44. Ayat 44 mungkin bisa dicek bersama ya. Ini Al-Imran ayat 44. Itu enggak sih? Al-Imran ayat 44. Dikatakan atau difirmankan oleh Allah, dzalika min amba'il ghaib. Amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu
Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Ya, saya memang termasuk orang yang agak terbata-bata dalam membaca tulisan Arab karena saya bukan orang pesantren ya. Siap. Sama. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib. Ya, dzalika min amba'il gaib. Ya. Jadi di sini ketika Allah, jadi pengertian dalam ayat ini bahwa gaib itu adalah karena Rasulullah ketika menerima ayat ini, menerima berita ini, Rasulullah tidak hadir. Artinya dalam artian kita bisa menarik bahwa sebuah kisah atau sejarah masa lalu adalah bagian dari hal gaib. Nah, untuk itu kita ini ada panjang ya. Ada beberapa tulisan ternyata bahwa ada pembagian ini secara ilmiahnya atau kajian ilmiahnya tentang hal gaib, di mana bahwa gaib itu dikelompokkan menjadi 3, atau definisi gaib dulu, yaitu menurut Ibnu Faris mendefinisikan kata gaib secara bahasa sebagai berikut: segala sesuatu yang tersembunyi dan tertutup dari mata, baik secara rasa maupun maknawi. Jadi kalau sudut pandang subjek, Allah itu gaib. Akan tetapi kalau sudut pandangnya objek, maka Allah itu tidak gaib. Ya, karena sifat-sifat Allah itu yang khusus untuk Allah ini, yang bahwa Allah itu lebih dekat dari ulat leher, dan Allah itu maha dekat dengan manusia, umatnya. Ya. Itu sifat-sifat Allah itu yang meniadakan sifat gaib. Tidak adanya sifat gaib pada Allah. Akan tetapi dari subjeknya kita tidak melihat segala sesuatu yang tersembunyi dan tertutup dari mata kita ini ya, indrawi itu. Maka dikatakan subjek, sehingga disebutkan di dalam penggolongannya itu Allah itu adalah masuk dalam gaib al-gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tidak dapat diketahui baik oleh para nabi, rasul, para malaikat, dan makhluk gaib lainnya. Ya. Itu akan tetapi sungguhnya kalau dipelajari itu dengan bahwa kita mempelajari ciptaannya, kita bisa memahami wajarlah zat yang menciptakan alam yang gaib ini, wajar kalau Allah itu gaib, tidak dilihat mata. Akan tetapi keberadaannya itu sudah pasti, di situ meniadakan atau menegasikan sifat gaib dari Allah zatnya. Itu mungkin dari saya sedikit ulasannya, yang mungkin bisa jadi itu ada perbedaan paham, perbedaan pandangan. Ya, itu bisa dibicarakan lah. Ya, kalau ini nanti ada banyak anunya ya. Dan saya sempat berpikir, nah ini Bang Ain dan yang lainnya, saya sempat berpikir bahwa gaib itu ada 2, mutlak dan gaib mutlak dan gaib relatif. Contohnya apa, Bang? Ya, ternyata nanti dulu. Setelah saya buka-buka, ternyata teorinya ada gitu. Saya mohon maaf ya. Ternyata teorinya ada. Jadi pembagian gaib itu gaib mutlak dan gaib nisbi. Nisbi kan relatif maknanya. Ya. Jadi contohnya kalau gaib mutlak itu apa yang sudah Allah katakan di dalam beberapa ayat, yaitu surat Luqman misalkan, katakanlah Muhammad, ya, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ya. Jadi
hari kebangkitan, harinya itu. Jadi gaib itu bisa masa lalu, bisa masa sekarang, dan bisa juga masa yang akan datang. Itu adalah bisa merupakan perkara gaib. Karena hari kiamat kan sesuatu yang akan ke depan, terjadi ke depan. Jadi kalau ada bilang, mari kita kumpul, besok tanggal sekian akan ada kiamat, jangan percaya. Ya, karena itu perkara gaib mutlak, hanya Allah saja yang tahu. Ya. Oke. Kalau di dalam Biblosnya Biblos itu katanya anak pun tidak mengetahui kapan datangnya hari itu. Ya, jadi itu ciri-ciri yang membedakan antara ciptaan dan pencipta. Ya, dalam hal ini ya. Jadi kalau sudah ada itu ya jangan sesuatu yang diciptakan itu kemudian menjadi disejajarkan dengan pencipta gitu kan. Nah, itu. Terus di dalam surat Al-Luqman ya, hanya itu tadi surat An-Naml ya 65. Kemudian di surat Luqman, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Nah, jadi walaupun kita sudah membuat satu planning, besok akan begini, begitu, tetap kita tidak mengetahuinya. Planning. Ternyata planning itu tepat, menurut kita tepat, itu pun sebenarnya kadang melenceng, entah 1 menit, entah 1 detik, ya kan? Karena itulah perkara gaib. Nah, kalau gaib nisbi itu didefinisikan bahwa gaib nisbi perkara gaib yang dimungkinkan makhluk dapat mengetahui, namun tidak secara terperinci. Itu bisa juga disebut sebagai gaib nisbi. Dan pemberitaan lain juga gaib nisbi juga bisa ini ada karakteristiknya, kita bisa melihat sesuatu dan bekas sesuatu seperti listrik, cahaya, listrik ada tapi tidak bisa kita lihat, barangnya ada tapi tidak bisa kita lihat, itu yang masuk dalam gaib nisbi. Itu mungkin dari saya, Bang Ain, dan saya mohon maaf kalau agak panjang lebar ya. Siap. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.